Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan kelancaran. Silakan Triyono untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa semoga apa yang akan kita lakukan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Agus Triyono. Oke, pada kesempatan ini saya tidak lupa untuk mengajak kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama sering cuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Kemudian pada kesempatan ini saya akan mengabsen untuk anak-anak semua, yaitu yang pertama Mbak Dewi. Ada, Bapak. Oke, yang belum hadir siapa? Kayaknya sudah hadir semuanya ya? Ya, Pak. Mohon, Pak. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita membahas mengenai dengan presentasi, di sini saya akan menanyakan kepada adik-adik semuanya, apakah ada yang sudah pernah melaksanakan presentasi? Sudah, Bapak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, Sudah, mungkin Pak. ada beberapa tips sebelum kalian melakukan presentasi, yaitu yang perlu diperhatikan adalah audien. Karena apa? Karena kita fokus kepada audien. Apabila penyampaian kita itu nanti bisa 100% otomatis, presentasi kita juga akan sukses. Oke, langsung saja. Definisi presentasi sendiri yaitu presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi. Presentasi diartikan komunikasi langsung antara pembicara dengan sekelompok pendengar. Yang pada intinya apabila presentasi itu ada sekelompok audien atau pendengar, terus kemudian ada salah satu yang akan menyampaikan sebuah materi yang dinamakan presentasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai teknik penulisan pada media presentasi. Jadi sebelum kita melakukan presentasi ada beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan, terutama pembuatan media presentasi. Yaitu yang pertama menentukan topik. Kiranya kita untuk menyampaikan presentasi, tentukan topik terlebih dahulu. Jangan sampai nanti pada saat penyampaian kalian semua bingung, tidak fokus pada satu permasalahan. Ya. Terus yang kedua, siapkan materi yang sesuai dengan tujuan telah dirumuskan. Ketika kalian sudah menemukan topik, kemudian materi yang dijabarkan itu apa saja, itu nanti bisa dijelaskan. Tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai lompat jalur dari materi yang disampaikan. Terus yang ketiga, identifikasi bahan-bahan materi tersebut. Semisal kalian mau menggunakan Microsoft PowerPoint atau menggunakan video untuk presentasi atau menggunakan animasi dan lain sebagainya, disiapkan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang keempat, materi yang telah dipilih dalam kalimat yang singkat hanya membuat poin-poin saja. Jadi ketika kalian membuat presentasi jangan kebanyakan teks. Agar apa? Agar nanti si audien itu bisa lebih fokus, tidak cenderung bosan pada saat melihat presentasi kalian. Yang kelima adalah tuangkan pesan-pesan yang disajikan dalam berbagai format. Tadi sudah sampaikan. Yang keempat yaitu materi. Maaf, yang ketiga tadi bahan-bahan itu nanti kalau bisa berkolaborasi. Jadi ada teks, ada gambar, ada animasi, ada audio, visual dan lain sebagainya. Agar apa? Agar nanti si audien itu tertarik untuk melihat presentasi kalian. Terus yang keenam, pastikan bahwa materi yang ditulis telah cukup lengkap. Ya, ini cukup lengkap karena apa? Karena jangan sampai untuk penyampaian materi itu setengah-setengah. Jadi penyampaian materi kalian itu tidak akan bisa tersampaikan kalau materi yang kalian sajikan itu setengah-setengah. Itu untuk teknik presentasi, menulis pada media presentasi. Terus kemudian tahap penyampaian presentasi ketika kalian sudah membuat bahan, kemudian ini ada beberapa tahap yang perlu kalian laksanakan. Yaitu yang pertama pembukaan, jangan lupa ketika kalian membuka presentasi harus ada pembukaan. Ya, terus kemudian kedua penyampaian materi. Tadi materinya sudah disiapkan, kemudian disampaikan, yang terakhir adalah penutup. Jangan lupa mengevaluasi. Agar apa? Agar nanti kalian bisa belajar kekurangan kalian itu seperti apa untuk kedepannya kalian bisa lebih baik lagi. Mungkin tadi paparan materi mengenai dengan presentasi efektif. Oke. Dari materi yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan dari
adik-adik yang belum paham atau bagaimana mau disampaikan. Monggo, yang pertanyaan. Tanya, Pak. Iya, Iya, Pak. ini ada Mas Nasikun. Ada pertanyaan apa, Mas Nasikun? Iya, Pak. Mau tanya, bagaimana langkah-langkah untuk membuat presentasi yang menarik? Oke, Mas Nasikun. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa langkah untuk membuat presentasi yang baik. Ini dari teman-temannya ada yang mau jawab? Silakan. Teknik-teknik presentasi yang baik tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa poin. Monggo dari teman-teman ada yang mau menjawab. Oh ya Pak, saya mau menanggapi Pak. Oke, Mas Isa, monggo. Ya. Oke Pak. Itu yang perlu disiapkan itu pertama ya otomatis materi yang sesuai tujuan. Materinya itu apa? Terus identifikasi bahan-bahan. Terus menggunakan kalimatnya itu yang singkat-singkat aja Pak, biar nggak terlalu penuh di presentasinya. Nanti enggak kesannya seperti undang-undang Pak kalau kebanyakan. Gitu aja Pak. Ya benar Mas Isa. Ya, terima kasih Mas. Ada yang lain? Pak. Ya, Mbak Afi. Supaya presentasinya menarik, ditambahkan gambar atau animasi-animasi yang menarik supaya audiens yang melihat tertarik seperti itu kan Pak. Oke, terima kasih Mbak Afid. Mas Nasiuddin, sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan dibuat kelompok sesuai dengan Google Classroom yang saya share. Silakan. Untuk pembagiannya sudah saya share. Kemudian, untuk LKPD ini juga sudah saya share. Silakan diperhatikan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk melaksanakan tugas yang ada di LKPD. Di situ ada beberapa proyek, silakan mengerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Oke, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Yang penting pada saat membuat presentasi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Afid, dibuat semenarik mungkin, diisi animasi, kemudian video, kemudian gambar, dan meminimalisir yaitu teks. Agar apa? Agar nanti audien bisa fokus pada presentasi yang kalian sampaikan. Oke, kalau sudah selesai untuk proyeknya, ini perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek kalian. Mungkin kelompoknya Pak Supri sudah Pak belum? Oke, sudah bisa tampil. Nah, ini Pak. Makasih Pak, itu Pak yang dari kelompok kami. Dari saya Mas Supri yaitu itu tadi itu tidak ada animasi yang ada di slide presentasi. Mungkin Mas Supri bisa menambahkan animasi agar apa? Agar lebih menarik lagi. Iya Pak. Ya Pak. Oke. Nanti kita revisi lagi Pak. Oke, terima kasih Mas Supri. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini saja. Pada kesempatan ini ada beberapa kesimpulan pada pembelajaran ini. Siapa yang mau merangkum kesimpulan pada pagi hari ini? Silakan. Saya boleh Pak? Iya. Materi kali ini adalah membuat presentasi yang menarik yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan adalah yang pertama materinya, yang kedua agar presentasi menarik kita juga perlu mempersiapkan gambar dan animasinya, kemudian tidak terlalu banyak kalimat atau tulisan, jadi inti-intinya saja yang dimasukkan ke dalam presentasi seperti itu Pak. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Mbak Afid. Mungkin yang disampaikan Mbak Afid adalah poin-poin dari pelajaran pada pagi hari ini, itu pada intinya kita harus bisa membuat media presentasi yang menarik. Agar apa? Agar audien bisa lebih fokus pada kita, bisa terserap apa yang kita sampaikan. Terus kemudian untuk materi ke depan kita sudah membahas mengenai dengan e-book, materi e-book untuk materi presentasi saya cukupkan di kegiatan ini. Jangan lupa untuk LKPD-nya nanti bisa di-share di Google Drive yang sudah saya share di Google Classroom. Kemudian di situ juga ada mengenai dengan tes pengetahuan nanti bisa dibagikan. Mungkin cukup pertemuan pada pagi hari ini. Apabila ada yang kurang berkenan atau kata yang kurang baik, saya minta maaf.
Kemudian untuk doa penutup, saya persilakan dari masing-masing tim bisa menutup kegiatan pada pagi hari ini. Silakan. Ya, mari teman-teman semuanya untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.